Tadi malah lebih dulu ya, Pak Direktur, Pak Alan sudah hadir. Kemudian tadi teman-teman tim juga sudah hadir. Jadi alangkah baiknya untuk memperlancar agenda malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak Ibu semua, mungkin saya akan sedikit ya, sedikit menceritakan Halalmu ini adalah sebuah lembaga proses produk halal gitu ya, yang mana kalau secara domisili ini banyak banyak yang nanya soalnya kalau di grup kita berdomisili di Jabar, memang kalau bahasanya kan ke Jawa Barat ya. Cuman untuk yang di luar provinsi Jabar pun kita bisa ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang di luar Jabar jangan khawatir, selamat datang saya ucapkan ya. Jadi jangan khawatir, kita bisa mendampingi semua pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia ya, terutama untuk UMKM. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja untuk agenda yang pertama. Ini adalah pembekalan atau pembukaan ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Halalmu, Bapak Alan Barok Ulumuddin MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Hadir, aman, Oke, izin suara saya masih ada? aman, Cek, aman, aman. aman ya? Man, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak ke MC juga moderator pada kesempatan malam hari ini, Om Pija dan Om Ade, serta teman-teman tim Halalmu, dan tentu buat sahabat-sahabat Halalmu yang hari ini sudah join mendaftar di program pendampingan proses produk halal untuk menjadi pendamping PPH ya. Dan malam hari ini tentu adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena memang kita sudah mengagendakan agenda ini sejak 2 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini adalah batch ke-13. Dan tadi MC sudah menyampaikan bahwa sampai hari ini kita sudah sampai 13 itu udah kurang lebih 600-an lah pendamping PPH yang ada di Indonesia, se-Indonesia ya. Dan capaiannya pun kaitan dengan hasil pendampingannya, alhamdulillah sudah banyak UMKM yang dibantu untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan malam hari ini kita akan coba berkenalan, mungkin akan berkenalan dengan dengan Halalmu gitu kan, dengan Halalmu, siapa itu Halalmu gitu kan, dan siapa kami gitu kan. Dan tentu ini menjadi penting saya pikir buat buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang akan bergabung gitu kan. Karena sebelum menjadi pendamping halal dan belum nanti teman-teman ke lapangan, tahapan ini adalah tahapan bagi pintu masuk ketika teman-teman akan menjadi pendamping proses produk halal. Atau ada yang menyebutnya itu pendamping halal. Atau ada yang menyebut lagi pendamping PPH. Atau pendamping P3H. Jadi ada beberapa istilah yang kadang-kadang disebutkan oleh orang-orang ketika menyebutkan pendamping PPH. Dan kita membranding diri ke Halalmu ini adalah bagaimana kita menjadi pendamping proses produk halal itu, kita sambil membantu dapat penghasilan. Sejak kecil dulu kita selalu punya cita-cita. Kebanyakan anak-anak dulu
termasuk kita mungkin hari ini, ketika ditanya apa cita-cita kamu nak, ya, itu selalu bilang bahwa kita ingin bermanfaat untuk orang. Maka kemudian pada malam hari ini kita akan berupaya menjadi bagian yang akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi di samping kita bermanfaat dengan membantu para UMK mendapatkan sertifikat halal, kita pun mendapat penghasilan. Dari mana gitu kan penghasilannya? Nah, maka kita akan bedah pada malam hari ini teman-teman semuanya. Dari mana penghasilan yang bisa kita dapatkan ketika kita membantu para UMK mendapatkan sertifikat halal. Hanya dari awal atau di tagline kita, itu kita menyebut sambil membantu dapat penghasilan. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman semuanya, kalau dengar kata halal nih, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Coba tuliskan di komentar. Apa kira-kira yang teman-teman terlintas di pikiran ketika mendengar kata halal? Coba kita cek ya. Kita cek apa kira-kira yang boleh dikonsumsi, ya. Boleh dikonsumsi menurut syariah, thayyib, aman dikonsumsi, kuliner Pak. Nah, kita wajib makan makanan dan thayyib. Kepercayaan, tuh. Muslim, boleh menurut syariat, berkah, halal, sama dengan sehat, bersih, dan aman. 3, tidak ragu dan jelas. Ini ada KUA. Cuma beda lagi halalnya ya. Atau halal yang betul, kadang-kadang ada yang disertifikasi itu oleh KUA ya. Oke, yang lain silakan. Apa kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata halal? Safety, oke, keamanan ya. Sesuai syariat agama Islam, makanan dapat dikonsumsi layak. Oke, halal baik menurut syariat Islam dan bisa layak dikonsumsi. Wah, keren. Artinya sebelum pelatihan pun teman-teman sudah terbiasa atau bahkan udah ada gambaran besar kaitan dengan apa itu yang terlintas ketika teman-teman mendengar istilah halal. Nah, teman-teman semuanya, saya punya cerita gini. Beberapa waktu yang lalu, dan ini sering saya ceritakan gitu kan, di hadapan beberapa peserta yang baru ataupun yang lama, bahwa kejadiannya kurang lebih beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika saya sedang jalan-jalan, biasa pagi-pagi ya, itu saya bertemu dengan salah satu pedagang gorengan, biasa sorabi gitu kan, sorabi, gorengan. Nah, dan dia itu ngobrol biasa, Kang, kemarin itu ada yang nanya ke saya, nanya itu gini, ini sorabinya halal nggak? Gitu kan? Padahal kan Kang, saya jelas-jelas, karena kebetulan kan pedagangnya itu adalah pakai kerudung ya. Ya kan jelas-jelas saya itu Muslim, masa sih jual yang nggak halal gitu kan? Terus yang kedua, ternyata dia tuh nanya lagi katanya, mana bukti halalnya gitu kan? Kan kalau bukti halalnya harus ada sertifikat halal gitu kan. Nah, dari sana akhirnya si pedagang itu mikir katanya, nyampe rumah mikir, oh iya juga ya, saya Muslim, makanan yang saya jual itu halal. Tapi untuk membuktikan bahwa makanan saya halal, prosesnya halal, gimana ya caranya? Itu kan. Akhirnya dia nanya, ternyata memang Pak Dokter itu memang agak sulit gitu kan untuk mendapatkan sertifikat halal. Ketemulah dengan pendamping halal, dan oleh pendamping halal itu dibantulah untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang tadinya si pedagang itu bingung bagaimana mendapatkan sertifikat halal, dengan adanya pendamping halal, maka kemudian si
pedagang itu mendapat sertifikat halal. Nah, itulah salah satu kemudian teman-teman semuanya fungsi atau tugas kita untuk menjadi pendamping halal di sana gitu kan. Ini teman-teman semuanya. Yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya kaitan dengan hal itu betul semuanya, kaitan dengan safety, keamanan, termasuk juga makanan halalan thayyiban, bersih dan lain-lain, termasuk juga dulu sebelum ada BPJPH, proses halal itu diprosesnya itu di Kementerian Agama. Yang di bawahnya itu ada KUA. Nah, setelah keluarnya Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ini menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini adalah mandatori yang sudah diundang-undangkan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, tentu tidak serta-merta bisa sekaligus. Pemerintah pun ngasih tenggat waktu. Per 2024 yang diwajibkan itu baru pelaku usaha menengah, besar, dan luar negeri. Makanan, minuman, gitu kan. Hasil penyembelihan, bahan baku, tambahan pangan, penolong untuk produk makanan minuman. Ini per Oktober 2024 itu sudah diproses. Dan diperpanjang lagi sampai 18 Oktober 2026 bahwa semua makanan, minuman, jasa, hasil penyembelihan, bahan baku, tambahan pangan, penolong untuk produk ini wajib halal. Ini khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Dan termasuk per 18 Oktober 2026 itu obat tradisional, suplemen, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, sandang, aksesoris perbakaran rumah tangga, ini wajib halal. Baru nanti di Oktober 2029, itu yang wajib itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas, alat kesehatan, kategori B. 2034, yang diwajibkan itu adalah obat keras dikecualikan psikotropika. Ini teman-teman semua, ini adalah mandatori yang kemudian menjadi pegangan kita, menjadi pegangan teman-teman semuanya dalam hal mendampingi. Dan di lapangan itu teman-teman semuanya, para pelaku usaha itu banyak yang belum paham. Maka diadakanlah pendamping gitu kan, pendamping proses produk halal, yaitu hari ini kita akan mulai mendapatkan teman-teman semuanya gitu ya. Nah, ini latar belakang. Nah, ini teman-teman semuanya, kenapa kemudian halal ini menjadi penting? Pertama, di Indonesia itu kita gitu kan, karena berada di Indonesia itu menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar. Dan permintaan produk halal itu semakin tinggi. Maka dengan adanya sertifikat halal ini ada sebagai jaminan keamanan, kepercayaan, termasuk juga ketika pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal itu akan punya daya saing produknya. Karena untuk saat ini masyarakat, jangankan yang muslim, yang non-muslim pun hari ini itu kebanyakan mencari makanan, minuman itu yang bersih, yang halal. Kalau tidak percaya, teman-teman silakan searching di Google ya. Itu bahwa untuk konteks hari ini, makanan yang halal dan thayyiban itu bukan hanya dicari oleh muslim, tapi juga dicari oleh non-muslim. Makanya dalam hal ini BPJPH kemudian memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada para UMK yang sifatnya gratis. Ya, gratis untuk UMK-nya, tidak perlu membayar. Terus gimana dong kalau tidak membayar? Terus dapat penghasilannya dari mana? Next, kita akan bahas berikutnya ya. Nah, ini sebelum jauh ke sana kita akan coba dulu ini.
jenjang karir di industri halal, teman-teman. Ini ada yang disebut dengan P3H. Nih, kita hari ini di sini posisinya. Terus ada juga nanti penyebutannya itu penyelia halal. Ada juga yang disebutkan dengan auditor halal. Ini mohon maaf ada ini dulu ya, coretan-coretan. Sorry. Nah, ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau pendamping P3H, kita itu adalah petugas resmi. Ketika teman-teman nanti sudah lulus pelatihan, mendapatkan sertifikat dari BPJPH, maka teman-teman adalah petugas resmi pemerintah, dalam hal ini BPJPH, yang bertugas untuk apa? Bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi kaitan dengan pernyataan kehalalan pelaku usaha. Dan fokusnya kita itu adalah membantu pelaku usaha mikro kecil dalam proses sertifikasi halal self declare. Apa itu self declare? Nanti kita akan coba kita bahas ya. Kewajibannya adalah membantu UMK dalam proses self declare. Beda dengan penyelia. Kalau penyelia ini dia adalah internal perusahaan. Tugas kewajibannya adalah apa? Setiap perusahaan itu wajib memiliki seorang penyelia untuk apa? Untuk menjamin kehalalan di perusahaannya. Ada lagi jenjang ketiga, yaitu sebagai auditor halal. Dan itu biasanya ditunjuk oleh lembaga pemeriksa halal. Dan auditor halal ini agak spesifik. Untuk latar pendidikannya, kebanyakan itu salah satu syaratnya itu adalah harus dari apa sebutannya teknik ya atau apa ya yang kayak biologi gitu kan, tangan, artinya ini lebih teknis ya. Dan dia untuk apa tugasnya? Memeriksa dan mengkaji bahan proses produksi serta produk akhir untuk menentukan kehalalannya. Nah, ini semua teman-teman semuanya bisa kita capai. Hari ini teman-teman berada menjadi pendamping P3H, pendamping PPH ya. Saya ingin upgrade menjadi penyelia, silahkan. Teman-teman tinggal mengikuti lagi pelatihan penyelia. Ternyata teman-teman latar belakang pendidikannya ternyata sesuai nih. Saya jurusan pangan, saya jurusan biologi, saya jurusan ini saya mau ikutan auditor halal. Silakan. Jadi kalau saya artinya ketika teman-teman sudah masuk ke industri halal, maka sesungguhnya pintu industri lainnya itu terbuka. Karena teman-teman semuanya, saya dan kawan dan teman-teman tim itu meyakini bahwa selama masih ada proses produksi barang jasa di Indonesia, maka selama itu pula halal pasti dibutuhkan. Dan tentu gitu kan, ketika kita bicara proses produksi gitu kan, hari ini kan kita terus-terusan selama ada yang hidup gitu kan, selama ada yang memproduksi apapun, makanan, minuman, barang dan jasa, ya tentu yang namanya sertifikasi halal itu akan selalu dibutuhkan teman-teman. Maka sesungguhnya ini adalah peluang besar buat kita semuanya kalau seandainya Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya mau masuk ke industri halal. Oke, sebelum lanjut teman-teman semuanya, saya agak ini juga kalau saya ngomong sendiri ya. Masih aman? Kalau masih aman, teman-teman silakan ini kasih ini dulu, kasih respon dulu di chat, kolom chat ya, dengan tanda lanjutkan dulu ya, saya tulis komentar lanjutkan. Oke. Mana saya lihat dulu, adakah lanjutkan nih, lanjut. Nah, lanjut. Oke, biar tidak ngantuk juga teman-teman. Mau ngopi dulu. Lanjutkan, Pak. Lanjut ya. Oke, sok tulis ini dulu, tulis di komentar ya. Karena ini semakin sini nanti akan semakin menarik, teman-teman.
Kita belum bicara kaitan dengan peluangnya dari mana kita dibayarnya gitu kan. Ya, kita lanjut teman-teman semuanya ya. Apa itu pendamping PPH? Pendamping PPH itu adalah individu yang diberi pelatihan dan sertifikat untuk membantu pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti adalah pelaku pendamping pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Kita itu adalah sebagai jembatan antara kebutuhan pelaku usaha terkait sertifikat halal dan program pemerintah untuk mensertifikasi seluruh proses tadi produksi barang dan jasa tadi gitu kan. Dan kita yang mendampingi dan kita yang menyambungkan gitu kan. Dan kita ini adalah Bapak Ibu adalah mitra resmi kami LP3H, Lembaga Pendamping Produk Halal dalam program sertifikasi halal. Kan? Apa tugasnya? Mengidentifikasi dan mendampingi pelaku usaha UMK, membantu mengisi dokumen sertifikasi halal, termasuk teman-teman bertugas untuk memverifikasi lapangan, cek bahan, proses tempat usaha, termasuk teman-teman bertugas nanti untuk mengedukasi pentingnya halal bagi pelaku usaha. Dan nanti teman-teman bertugas untuk melaporkan ke kami gitu kan, ke kami untuk terkait dengan proses pendampingan teman-teman di lapangan. Apa bedanya? Kan tadi saya nyebut-nyebut ya, self declare ya. Nah, di sertifikasi itu ada dua jenis. Pertama ada reguler, yang kedua ada self declare. Nah, kalau reguler itu proses sertifikasinya itu harus melalui lembaga pemeriksa halal. Termasuk juga nanti ada auditornya yang mengaudit langsung ke lapangan. Dan ini biasanya tahapannya agak panjang. Yang reguler ini adalah dia yang tidak bisa di-cover oleh self declare. Nah, dan untuk yang kita hari ini, kita mendampingi yang self declare untuk UMK. Namanya juga self declare, artinya self itu diri sendiri kan, declare itu menyampaikan, menyatakan. Jadi sebetulnya yang menyatakan kehalalan itu adalah pelaku usahanya sendiri. Dan kita adalah untuk memverifikasinya. Jadi sebetulnya titik poinnya itu adalah, kuncinya itu adalah untuk menggugurkan kewajiban kita selaku pendampingnya itu harus ada pernyataan dari pelaku usaha bahwa dagangannya, bahannya, prosesnya itu halal. Dan nanti ada dibuktikan, ada pernyataan-pernyataan gitu kan yang kemudian diisi melalui isi halal nanti ya teman-teman semuanya. Jadi yang kita dampingi hari ini adalah program self declare dan ini gratis untuk UMK. Untuk UMK gratis dan kita nanti dibayarnya setiap pelaku usaha itu kita para pendampingnya itu mendapatkan fee dari BPJBH sebesar 150.000. Dikurangi pajak ya. Kurang lebih ada 141 ribuan lah bersihnya yang masuk ke rekening. Nah, apa kompetensi yang dibutuhkan? Yang penting teman-teman bisa ngobrol, mau keluar rumah, intinya gitu kan. Termasuk juga teliti, paham dokumen. Nah, ini artinya yakinlah jujur, tidak asal-asalan misi gitu kan. Termasuk juga mampu menjelaskan aturan secara sederhana. Ya tadilah di undang-undang itu wajib, maka kemudian Bapak Ibu semuanya para pelaku usaha mumpung gratis nih. Nah, gitu kan. Pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena ke depannya boleh jadi ya sertifikat halal itu menjadi apa? Menjadi sebuah kewajiban, entah itu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, entah itu untuk perbankan. Untuk kali ini kan yang wajib itu kan untuk perbankan baru NIB. NIB terus surat keterangan usaha ya SKU ya. Boleh jadi ke depannya ketika udah ada mandatori kewajiban dari pemerintah untuk seluruh UMK bersertifikat halal, ya boleh jadi ke depannya pun semua bantuan-bantuan pemerintah ataupun yang berhubungan dengan perbankan itu
harus punya sertifikat halal. Maka itu menjadi dasar untuk kita teman-teman. Alurnya seperti ini, pendataan UMK, memastikan dia udah punya NIB, KTP-nya, nah, terus ini ya biasa lah, ini teknis ya, pengisian dokumen, verifikasi bahan, proses validasi. Dia akan dijelaskan lebih lanjut untuk teknis ya. Yang pasti syarat untuk sertifikat halal itu dia harus punya NIB. Nah, dan di kita teman-teman semuanya NIB pun itu kita kasih gratis gitu kan. Tapi lagi kebaik ke teman-teman lah. Cuman kalau di kami di halalmu itu untuk pembuatan NIB pun kita buatkan. Walaupun mungkin untuk hari ini, konteks hari ini beberapa minggu ke belakang itu OSS dalam pembuatan NIB lagi ada sedikit tricky ya. Tapi insya Allah selalu ada jalan lah untuk membuat NIB. Nah, cuman ini tantangan di lapangan teman-teman. Ya, sebelum teman-teman tantangan di lapangan itu kadang-kadang gini. Pelaku usaha itu kadang ragu, buat apa sih gitu kan? Sertifikat halal itu gitu kan. Terus ada juga pelaku usaha yang kadang ribet gitu kan. Takut ribet ketika ngurus sertifikat halal gitu kan. Termasuk juga ini kesulitan dalam mengunggah berkas dan lain-lain. Maka tugas kita adalah solusinya adalah kita sabar gitu kan, dan kita menunjukkan contoh nyatanya seperti apa. Kita akan nanti banyak contoh-contoh yang udah kita teman-teman pendamping halal udah lakukan gitu kan. Benefitnya teman-teman semuanya gitu kan, kita tentu ikut berkontribusi dalam ekosistem halal, gitu kan? Karena tentu kita dengan keberadaan kita seolah menjamin gitu kan, menjamin bahwa seluruh makanan dan minuman itu yang beredar di masyarakat, yang berada di tengah-tengah kita, itu sudah jelas kehalalannya. Karena boleh jadi di lingkungan kita yang memakan makanan itu gitu kan, kayak cilok, batagor, siomay, bakso, ya mungkin keluarga kita itu, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita, dan kita hari ini memastikan bahwa makanan itu betul halal dari sisi prosesnya atau dari sisi bahannya. Termasuk teman-teman pun gitu kan punya jaringan luas dengan pelaku usaha dan stakeholder. Tentu hari ini saya tidak sadar gitu kan, kita punya sahabat baru antar kota, antar provinsi gitu kan, yang sebelumnya boleh jadi belum kenal, silakan. Maka ini bisa dijadikan oleh teman-teman manfaatkan untuk saling berkenalan. Tapi tetap menjaga kode etik gitu kan, menjaga kode etik percakapan di WhatsApp, percakapan di grup, untuk tidak menyinggung sara, menyinggung hal lainnya gitu kan. Itu tetap harus dijaga etika itu gitu kan. Termasuk juga teman-teman akan mendapatkan ilmu praktis sertifikat halal, dan ini berpeluang dapat insentif dari program pendampingan. Tadi nilainya 150.000 per pendampingan per pelaku usaha ya. Dan yang paling utama lagi adalah amal jariah. Kita tentu bukan hanya dunia yang kita pikirkan gitu kan, tapi senantiasa kita memikirkan bagaimana bahwa apa yang kita kerjakan itu menjadi jariah buat kita untuk bekal kita di yaumil akhir gitu kan. Karena membantu umat mengkonsumsi yang halal dan thayyib gitu kan, itu kan sebuah jariah buat kita semuanya gitu kan. Nah, ini simulasinya teman-teman semuanya. Jadi setiap teman-teman mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, teman-teman mendapatkan fee dari BPJPH itu 150.000. 150.000 ya. 150.000 dikurangi pajak, itu biasanya kisaran bersihnya itu 141. Misalnya teman-teman hari ini mendampingi satu pelaku usaha, itu dapatkan 150.000. Dan ternyata jika teman-teman mendampingi 5 pelaku usaha, otomatis kan 5 kali 150.000 ya. Itu sekitar potensi yang teman-teman dapatkan itu 750.000. Kita bayangkan lagi gitu kan, jika ternyata teman-teman dalam 1 bulan itu teman-teman bekerja 20 hari, mendampingi 20 hari lah.
di sela kesibukan aktivitas teman-teman, contoh ada yang ngajar, pulang ngajar teman-teman mendampingi 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu kan. Itu kan taruhlah Senin sampai Jumat atau ada liburnya lah, ada kosongnya 2 hari gitu kan. Kita hitung aja 20 hari gitu kan. Maka teman-teman yang potensi yang teman-teman dapatkan adalah 100 PU. 100 PU otomatis ketika kita kalikan dengan 150.000, maka potensi yang teman-teman dapatkan adalah 15 juta. Ini jelas, hitung-hitungnya jelas gitu kan, karena memang angkanya jelas. Nah, termasuk juga ini mau nggak ada yang bocor ya? Oke, nah itu teman-teman semuanya. Ini jelas-jelas bukan dulu mah. Ini ada yang bocor, izin coba admin di ini dulu ya. Oke, nah itu ya. Jadi inilah potensi yang kita dapatkan, pendamping dapatkan ketika mendampingi pelaku usaha. Oke. Lanjut ya. Oke, ini dulu. Nah, ini salah satu teman-teman. Ini salah satu pendamping kami gitu kan. Ini baru aja kita ngerekap gitu kan. Jadi ada pendamping itu yang total dampingnya itu hampir 742 orang. Tinggal dikalikan aja gitu kan. 742 dikali itu. Ada yang 265, 213 ya. Ini orang Purwakarta ya. Ini juga Purwakarta ini kan. Ini Talaga. Ini Kabupaten Bandung. Ini bukan kita atau saya ngasal gitu kan, saya ngasal. Ini segitu ini. Ini potensi tinggal dikalikan aja teman-teman. 742 dikali berapa? 742 kali 150.000 atau inilah yang cucu rahmat aja yang ini 117, coba kita hitung. 117 kali berapa? 117 kali 10.000 gitu kan. Berapa teman-teman? Ada yang mau bantu hitung nggak? 117 dikali 150.000 berapa? Coba kalau tulis di komentar berapa? 16 juta itu kan. Bener ya 16 juta ya? Betul 16 jutaan ya. Nah itu teman-teman. Jadi itulah potensi yang memang kemudian real kita dapatkan. Kita bukan gimmick atau apa gitu ya. Kalau mungkin di media sosial kadang-kadang pada gimmick kan, wah ini ikut ini. Tapi ini teman-teman kami gitu kan udah merasakan betul bagaimana ketika menjadi pendamping. Cukup dengan mendampingi 1 orang, 5 orang gitu kan, itu ya hasilnya buat mereka sendiri. Dan uang pun yang masuk dari BPJP itu langsung ke rekening teman-teman semuanya. Ke teman-teman semuanya. Itu teman-teman semua ya. Ini nanti sebelum teman-teman lanjut, nah ini sedikit saya informasikan nih. Untuk hari ini teman-teman semuanya, ya tidak ada kata terlambat teman-teman. Walaupun hari ini konteksnya kuotanya tinggal sedikit lagi, dari 1 juta kuota hari ini tersisa 65.000 lagi. 65.000 lagi. Dan tentu teman-teman masih punya peluang untuk mengambil kuota ini. Mengambil kuota yang 65.000 ini gitu kan. Dan ini kita lihat cukup terlihat besar ya. Oke, gitu kan. Terus ada Sumatera, Kalimantan, ini kuotanya pengajuannya gitu kan. Dan alur di kita teman-teman semuanya,
Nanti secara teknis ada apa akan disampaikan oleh teman-teman teknis. Nih, cuman ini guys besar agenda kita teman-teman semuanya hari ini, pembekalan termasuk juga pembuatan akun, masih juga ada MOU. Nanti MOU itu nanti teman-teman akan masuk ke sini ketika teman-teman ini untuk menukar dengan kode voucher, ya, kode voucher yang akan teman-teman dapatkan karena pelatihan ini ya, pelatihan PPH ini nilainya itu 250.000 kalau teman-teman beli gitu kan. Tapi untuk hari ini, malam hari ini teman-teman gratis, free gitu kan. Tinggal teman-teman berkomitmen untuk mengikuti pelatihan ini dengan beres dan mendampingi. Dan kita kasih waktu teman-teman semuanya. Ini mohon maaf mungkin nanti ada mentor-mentor yang akan mendampingi teman-teman di grup gitu kan. Teman-teman tanggal 17 sampai 19 silakan teman-teman pelatihan melalui LMS gitu kan. Dan nanti tanggal 19 November itu kita akan pembekalan sebelum teman-teman ke lapangan. Termasuk juga nanti kita akan simulasikan entry data yang seperti biasa. Dan tanggal 20 teman-teman itu wajib mempraktekkan satu aja gitu kan. Biar teman-teman ada gambaran untuk nanti kita bahas di pertemuan rutin setiap hari Jumat. Itu kita ada pertemuan rutin setiap hari Jumat itu kan bisnis coaching. Dan teman-teman itu kenapa wajib minimal satu dulu mendampingi agar teman-teman punya bayangan seperti apa kerjanya menjadi pendamping halal. Nah, itu mungkin teman-teman semua ya, kaitan dengan apa yang hari ini sedang kita diskusikan, sedang kita sharingkan, dan ini menjadi pembekalan pertama buat teman-teman semuanya, terkait dengan tutorial tentu sudah disiapkan oleh tim, gitu kan, dan nanti akan kita simulasikan pada malam hari ini. Yang tadi di grup saya juga melihat ada yang masih bingung, ataupun masih salah klik atau apa gitu kan, nanti oleh tim akan disampaikan kaitan dengan seperti apa dalam hal pembuatan akun. Karena lagi-lagi pelatihan ini menjadi gerbang pertama teman-teman menjadi pendamping halal. Setelah teman-teman tadi menyiapkan, ketika teman-teman udah muslim, udah menyiapkan KTP, ijazah gitu kan, itu teman-teman masuk pelatihan beres pelatihan, teman-teman nanti dapat sertifikat, baru teman-teman kesananya, teman-teman akan masuk ke grade edu nanti untuk pelatihannya, dan teman-teman nanti untuk pendampingannya itu ada PTSP di web PTSP si halal. Nah, itu mungkin Om Dani yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pasti dari kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya, para calon pendamping halal, calon peserta pelatihan. Semoga ini menjadi langkah awal buat teman-teman semuanya yang boleh jadi hari ini atau seminggu ke belakang mungkin sedang berdoa dan meminta ke Allah untuk tambahan untuk pemasukan. Ya mungkin teman-teman akhirnya ketemu dengan iklan ini, dengan iklan kami gitu kan, dengan informasi yang kami umumkan, dan ternyata teman-teman join di sini gitu kan. Ya boleh jadi ini ada jawaban dari doa teman-teman semuanya. Atau boleh jadi teman-teman semua selama ini berdoa ingin membantu UMK gitu kan. Ini barangkali jawaban itu gitu kan, ketika teman-teman bertemu dengan kami. Karena tentu kami meyakini bahwa setiap sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan gitu kan. Semuanya atas kuasa Allah gitu kan. Termasuk ya pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini teman-teman ikut mendaftar menjadi peserta pelatihan, dan teman-teman udah masuk ke tahap ini, tinggal selangkah lagi teman-teman masuk ke pelatihan, dan selanjutnya kita akan menjadi keluarga besar di ekosistem halal untuk membantu para UMK mendapatkan sertifikat halal dan memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa apa yang dimakannya itu halal dan thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka secara resmi aja biar agak formal. Oke, kita sama-sama teman-teman
untuk Untuk membuka, batch yang ke-13 ya gitu ya. ya, secara resmi kita buka dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. dan bukan doa, dan surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Oke, enggak menu. Terima kasih Pak Direktur yang telah membuka tadi dan memberikan gambaran secara umum bagaimana sih menjadi pendamping proses produk halal atau P3H dan apa sih benefit atau keuntungan ketika kita sudah menjadi P3H. Tadi banyak ya, kita ada jenjang karir dan setelah kita menjadi P3H kita bisa terlibat dalam industri halal gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Direktur, lama mungkin masih ada produksi ya, makanan, minuman, jasa, dan sebagainya. Ini proses halal ini akan tetap ada ya. Jadi ini akan long time sebenarnya. Dan tadi di spill juga terkait kuota, walaupun memang kuota sekarang di akhir periode yang sekarang ya, yang sehati 2025, periode anggaran 2025, dan ini sebagai awal atau persiapan Bapak Ibu semua untuk nanti menghadapi kuota di 2026 yang lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata terlambat, kita sekarang pun masih ada banyak gitu ya untuk kuota. Jadi selesaikan pelatihannya, kita jadi pendamping dulu dan kita mulai bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oke, mungkin yang selanjutnya ini adalah materi yang paling teknis ya, lebih teknis untuk tata cara bagaimana Bapak Ibu semua bisa mengikuti pelatihan, karena memang metodologi untuk pelatihan untuk menjadi pendamping halal ini adalah learning management system ya, pola online atau daring. Jadi Bapak Ibu semua bisa melakukan pelatihan di rumah masing-masing dan di waktu ya Bapak Ibu senggang gitu ya. Jadi aman. Cuman tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa harus menyelesaikan pelatihan ini dalam 3 hari ke depan ya, supaya nanti Bapak Ibu semua cepat resmi menjadi pendamping halal. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah akan dibawakan langsung nanti oleh tim dari Halalmu juga, yang mana akan dibawakan oleh Om Dea ya, untuk cara membuat akun dan bagaimana nanti alur teknis pelatihan. Om Dea, cek. Ya, halo, ada suaranya nggak? Ya, silakan Om. Untuk waktu dan tempat saya berikan seluas-luasnya. Terima Ya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dani atas waktunya yang telah diberikan. Kita langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Jadi saya akan sedikit mencontohkan bagaimana caranya untuk membuat akun pelatihan pendamping ya. Akun pelatihan yang nantinya setelah Bapak-bapak, Ibu-ibu selesai melakukan pelatihan akan otomatis menjadi akun pendamping. Dan ini pendaftarannya seperti yang kemarin sudah di-share, sudah dibagikan tutorialnya, dilakukan di website lembaga.halal.go.id ya. Dan saya lihat sudah banyak juga ini yang sudah melakukan pendaftaran ya. Ada berapa sebentar? 42 orang. Sekitar 42 orang sudah melakukan pendaftaran akun. Nanti dari tim akan dilakukan pengecekan. Itu akunnya belum aktif ya, yang tadi sudah daftar. Akan dilakukan pengecekan apakah persyaratannya, dokumennya, berkasnya, dan sebagainya sudah sesuai atau belum.
Dan jika sudah sesuai, nanti akan dilakukan verifikasi ya, akan dilakukan approval oleh tim halalmu gitu. Dan untuk lebih jelasnya akan saya contohkan saja ya dari awal bagaimana cara untuk pembuatan akunnya. Tadi maaf, Ibu Fitri ada nggak? Ada nggak di Zoom? Lagi on nggak? Ibu Fitri tadi yang untuk sukarelawan untuk akunnya didaftarkan. Bu Fitri, Ibu Fitri ada nggak? Bentar. KTP. Ya, Ibu Fitri dari mana ini? Subang. Bu Fitri Ada. gabung cuman nggak nyampe. Ya, ini ya, tadi masih on sih. Japri WA tadi masih on. Nah, oh, kayaknya ini tadi lagi cari rekening kayaknya. Soalnya tadi rekeningnya BJB nggak bisa. Tidak bisa buka mic-nya katanya Pak. Oh, nggak bisa buka nih. Oke, oke. Betul, betul, betul. Bentar, saya share screen. Oke. Nah, ini. Untuk pendaftaran, seperti yang ada di tutorial ya, pendaftaran akun itu dilakukan secara online, secara mandiri di website lembaga.halal.go.id. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan masuk ini. Ini websitenya lembaga.halal.go.id. Nah, selanjutnya di sini silahkan diklik create an account ya, create an account. Kemudian di bagian tipe pengguna ini dipilih yang pelatihan pendamping PPH. Kemudian silahkan diisi datanya ya. Ini nama. Ih, Fitri, emailnya. Ibu Fitri, untuk alamat emailnya bisa tolong dijapri ke saya di WA. Email diisi, kemudian nomor HP, lalu sandi juga diisi. Kemudian konfirmasi sandi. Jika sudah diisi, tinggal klik send. Oh, emailnya sudah dipakai Ibu. Emailnya sudah terdaftar nih yang ini. Apakah sebelumnya memang pernah didaftarkan atau gimana nih? Jadi untuk alamat email maupun
passwordnya maaf, alamat email dan nomor HP ini harus yang belum pernah didaftarkan di website halal, baik itu sebagai pendamping, sebagai fasilitator ataupun sebagai pelaku usaha. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendaftar nih sebagai pelaku usaha membuat sertifikat halal dengan menggunakan salah satu email, maka jika saat ini ingin mendaftar kembali sebagai pendamping, maka harus menggunakan alamat email yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi, jika sebelumnya pernah mendaftar di baik PTSP halal maupun lembaga halal, baik itu sebagai pendamping, sebagai pelaku usaha ataupun sebagai fasilitator, gunakan alamat email dan juga nomor HP yang berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan nomor HP yang sama. Gitu. Ibu, alamat email lain ada nggak, Bu? Izin bantu pertanyaan, Pak. Boleh, Pak? Iya, silakan. Begini, Pak. Alamat email itu dipergunakan. Login, tapi gagal. Oh gitu, gagal. Bisa masuk lagi ya, Pak? Ya? Tadinya Dengan email yang didaftarkan sebagai apa ya? Sebagai pendamping. sama, Pak. Pendamping, Pak. Sebagai pendamping, Pak. Harusnya bisa langsung masuk. Harusnya bisa langsung masuk. Gitu. Oke, Atau oke. gini, ini yang Ibu Putri saya coba ya pakai Fitriani pakai titik aja dulu. Oke, Sandi. Oh, nomor teleponnya Nomor juga telepon. sudah dipakai ini yang ini. Nah, malah ini nanti bisa diganti kok. Nomornya Pak mau diganti lagi, Pak. Nomor HP-nya ada satu lagi. Oh gitu, ada satu lagi boleh. Bisa disebutkan aja, Bu. Sebentar, Pak. Kosong 0858 0858 6361 6361 8701. 8701. Coba. Ya. Selanjutnya ini nanti akan ada OTP ya. OTP-nya itu Bapak Ibu bisa milih mau dikirim ke email atau mau dikirim ke nomor telepon. Ibu, ini nomor WA-nya aktif nggak, Bu? Halo, Ibu. Aktif, Pak. Aktif ya. Ini OTP-nya saya kirim ke nomor ini, nanti akan ada OTP ke WA. Nanti tolong bisa disebutkan, Ibu ya. Oke. Atau dijaprikan saja ke saya, boleh. Oke, Pak. Oke, itu OTP-nya sudah terkirim ke nomor WhatsApp. Bisa tolong dikirimkan, Ibu, nomor kode OTP-nya. Sekitar 26 2953.
Saya silakan nanti masukkan kode OTP-nya, kemudian diklik saja verify kode, dan ini sudah berhasil ya. Proses pendaftaran akun sudah berhasil, silahkan klik login, kembali ke login page. Dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal login kembali. Hmm. Login dengan menggunakan username dan password yang tadi eh, sebelumnya sudah ditambahkan ya, sudah didaftarkan maksudnya. 11 ini. Nah, setelah login akan masuk ke halaman beranda. Ini halaman utama. Selanjutnya di sini di sebelah kiri silakan klik menu, kemudian ada profile. Diklik profile, nah lalu edit. Edit. Nah ini tinggal diisi saja datanya ya, baik itu nomor induk kependudukan, kemudian alamat provinsi, tempat tanggal lahir, kode pos, dan sebagainya. Ini silahkan diisi. Sebentar. Nah, ini. Kabupaten Subang. Kemudian kecamatannya juga diisi, Kecamatan Sagala Herang ya, Kelurahan Sukamandi. Kode pos Subang berapa Ibu? Mohon maaf, kode pos Sukamandi Sagala Herang. Kode posnya 41282. 41282. 41282. Iya. Tempat lahirnya lahir, Ibu? Subang. Subang, Tanggal Pak, di lahir? Subang. Ya, tempat lahir Subang. 07. Ya. 07. 05. Bulannya? 05. Bulan Mei. Mm-mm. Tahun? Iya. 87 ya? 1987. Ya. Nomor telepon dan email yang tadi ya, Bu? Yang dikirimkan baru. Email. Nomor teleponnya, mohon maaf Ibu, yang didaftarkan di akun ini bisa disebutkan kembali, Bu? Nomor teleponnya, Bu? 0858. Iya, 0858. Ya. 6361. 6361. 6361. Ya, ya. 8701, Pak. 8701. 0858. 6361. 0. 8701. Ya, 63. Ya, sip. Ya. Ijazah. Kemudian untuk pendidikan ya, ini silahkan diisi dengan sesuai dengan ijazah yang diupload ya untuk pendidikan. Pendidikan terakhir berarti
SMA ya Bu ya. SMK apa Bu? Mohon maaf. SMK Kimia Industri. SMK 7 berarti SMK 7 Bandung. SMK 7 Bandung. SMK 7 Ya. Bandung. Oke, sebelum lanjut ya. Untuk pendidikan terakhir, jadi nanti disesuaikan dengan bukti ijazah yang diupload. Misalnya nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang masih kuliah atau baru lulus kuliah gitu ya, baru selesai sidang, kemudian ijazahnya belum keluar, ya udah pakai SMA aja, nggak usah pakai S1 gitu ya. Jadi pakai ijazah yang sudah ada. Soalnya untuk P3H kan itu syaratnya SMK ya, SMA dan sederajat. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau lulus kuliah, kemudian baru ada surat tanda lulus, misalnya ijazahnya belum keluar karena belum wisuda, ya udah pakai ijazah yang SMK-nya aja atau yang SMA-nya saja gitu, nggak apa-apa. Soalnya memang pendidikan terakhirnya juga SMA dan sederajat itu nggak begitu ngaruh ya. Dan satu lagi tadi saya lupa untuk alamat di sini ya. Alamat, baik itu alamat provinsi, kemudian kabupaten kota, Bapak Ibu silahkan diisi dengan tempat domisili Bapak Ibu sekarang gitu ya. Jadi ini nanti akan mempengaruhi juga ke apa namanya wilayah Bapak Ibu bisa mendampingi di mana. Soalnya untuk pendamping proses produk halal itu kan cakupannya satu provinsi. Jadi misalnya domisili Bapak Ibu di Subang ya, misalnya seperti Ibu Fitri. Kita masukkan di sini input di Subang. Jadi nanti Ibu Fitri bisa mendampingi pelaku usaha untuk satu provinsi Jawa Barat gitu. Misalnya ada yang Siap. alamatnya di mana? Misalnya di Purwakarta misalkan. Purwakarta, ya sama masih Jawa Barat gitu ya. Berarti masih satu Jawa Barat. Misalnya yang di Jawa Cakung Barat misalnya sih. gitu ya. Iya, Misalnya yang di Jakarta ya. berarti itu bisa mendampingi satu provinsi daerah khusus Jakarta seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan alamat domisili saat mengisi alamat di sini. Oke, kita lanjut ke bank nomor rekening. Ini di sini ada beberapa pilihan nomor rekening. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih dengan nomor rekening yang ada di sini. Kalau misalnya tadi ya seperti Ibu Fitri pada awalnya ada rekening BJB nih, ternyata BJB nggak bisa kan karena tidak ada di list di sini. Jadi silahkan gunakan nomor rekening yang ada. Nah, jika saya nggak punya nih rekening yang ada di sini, gampang lah. Ada beberapa bank di sini ya. Kalau kita lihat ada BTN, terus ada Bank Muamalat, itu kan bisa kita daftar online ya, secara online, secara mobile, jadi tinggal daftar download aplikasinya, kemudian daftar secara online, tidak usah datang ke banknya seperti Bank Muamalat dan maupun BTN. Ya, ngeju. Ya tuh ya, Seperti itu. 129. Ini tadi Ibu BRI ya kalau nggak salah. Iya Pak, BRI. Ya, BRI. 0123. Nomor rekeningnya diisi 0123 01 10 36 1956. Nomor rekening silakan diisi juga, dan Bapak Ibu mohon diingat juga untuk nama rekening di sini silahkan disesuaikan dengan memang nama yang tercetak di buku rekening ya. Misalnya untuk Ibu Fitri, Fitri Mulyani, maka tulis Fitri Mulyani. Karena memang ada beberapa kasus yang kita ke atas dulu. Nama di KTP dan nama di buku rekening berbeda. Misalnya untuk nama di KTP ada yang memakai gelar lah. Anggap ada yang gelar misalnya SH atau SPD atau apa untuk nama di KTP-nya, sedangkan nama di rekeningnya tidak memakai gelar. Maka
silahkan disesuaikan dengan nama yang memang tercetak di buku rekening ya. Soalnya kalau namanya beda ditakutkan nanti ada masalah saat dilakukan transfer pencairan fee untuk pendamping ya. Kita lanjut ke lembaga pendampingan PPH. Di sini Bapak Ibu silahkan pilih pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat. Klik P. Nah, klik P. Di sini di agak bawah sedikit. Nah, ini ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Untuk nama lembaga ini jangan salah ya. Pastikan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Meskipun memang misalnya domisili Bapak Ibu ada di Bantul atau tadi saya lihat ada pendaftar yang dari Sulawesi Utara dari kota Manado tadi saya lihat. Tetap untuk nama lembaga silakan dipilih pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat karena cakupannya kita memang untuk pendamping bisa dari mana saja satu Indonesia, tapi untuk pendampingan oleh pendampingnya sendiri seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa sesuai dengan provinsi domisili dari pendamping yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian waktu pelatihannya ini silahkan dipilih yang 17-11 mana ini ya. Ini 17-11 sampai dengan 19-11. Lalu selanjutnya ini tinggal di-upload saja foto ijazah. Ijazah, kemudian KTP, lalu pas foto ya. Kalau sudah semua, silahkan di cross-check terlebih dahulu, dipastikan bahwa semua data sudah benar, lalu klik simpan perubahan dan iya. Oh, ini format paspornya salah. Bentar. Diulangi lagi ya, tadi format pas fotonya hasil cropping jadi tidak terbaca. Ijazah. Ini KTP-nya tadi PDF, saya ubah dulu. KTP. Simpan, kemudian ya. Oke. Jika sudah berhasil, ya ini tandanya berhasil, maka di sebelah kanan akan ada status ya, ini di trackingnya bahwa calon peserta. Ini statusnya sudah berubah menjadi calon peserta. Dan nanti Bapak Ibu tinggal menunggu admin dari tim admin halalmu untuk melakukan verifikasi ya. Sebentar ini saya seluruh yang itu Fitri. ICA. Delapan belas. Oke, ini Ibu Fitri sudah barusan ya sudah di approve oleh tim admin. Kita coba refresh ya, ini refresh. Nah, jika sudah di approve, dilakukan approval, maka statusnya ini akan berubah
menjadi peserta pelatihan. Nah, artinya kalau statusnya sudah peserta pelatihan, Bapak Ibu bisa lanjut nanti membeli pelatihannya, dan pelatihannya ini dilakukan secara online ya dengan LMS Grid Edu ya. Nah, selanjutnya masih di halaman ini, di halaman profil ya. Kita kembali lagi coba profil, di halaman profil. Nah, di sebelah kanan maka ini akan aktif pelatihan online ya, tombol pelatihan online-nya. Ini diklik aja, maka kita akan diteruskan ke website Grid Edu. Nah, jika dilihat ini di sebelah kanan di profilnya, maka di Grid Edu juga sudah otomatis namanya nama kita ya. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu, jangan pernah membuat akun di Grid Edu secara terpisah. Jadi jangan membuat akun sendiri ya untuk di Grid Edu-nya, karena dia nanti akan otomatis terhubung dengan akun lembaga halal ya, dengan akun si halal. Jadi saat kita sudah membuat akun si halal dan sudah memiliki akun, ini tinggal diklik aja pelatihan online-nya, tinggal diklik, maka otomatis kita akan masuk ke akun kita yang yang link, yang terkoneksi dengan akun di si halal gitu ya. Karena ada beberapa kasus dari pendamping-pendamping sebelumnya, dia buat sendiri gitu ya. Di Edu-nya dia buat akun sendiri, dan akhirnya si sertifikatnya tidak nyambung ke halaman si halal ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan membuat akun Grid Edu sendiri seperti itu. Nah, terus nanti gimana misalnya kita udah keluar nih logout, misalnya logout, kemudian dihapus, komputer dimatikan, ya nggak masalah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau melanjutkan pelatihan tinggal login lagi aja ke website ini, ke website lembaga.halal.go.id. Jadi nanti website login ke website lembaga.halal.go.id, lalu buka lagi menu, buka lagi profil, lalu klik aja nih yang pelatihan online. Nah, dia otomatis akan masuk ke halaman Grid Edu dan otomatis dia akan login ke akun kita. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal membeli pelatihannya. Kita tinggal beli pelatihannya di sini, dan pelatihannya adalah di halaman utama di sini. Bapak Ibu silakan cari halal ya, di search halal. Nah, muncul nih update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, ini adalah akun pelatihannya. Dan ini berbayar ya. Berbayar seharga 250.000. Tapi nanti Bapak Ibu akan mendapat, nah ini dia harganya 250.000, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan voucher subsidi ya, akan mendapatkan voucher untuk membeli pelatihan ini. Jadi nanti tidak berbayar sama sekali ya. Jadi nanti nol, ini jadi nol gitu loh. Nah, tapi syaratnya untuk mendapatkan voucher nanti akan dijelaskan ya oleh Pak Direktur, bahwa harus ada semacam apa ya, pernyataan komitmen terlebih dahulu lah ya. Ada pernyataan komitmen terlebih dahulu, nanti baru kita kasih vouchernya ya. Nah, tapi nanti untuk melakukan pembeliannya, ini tinggal diklik aja, klik beli sekarang. Nah, nanti vouchernya dimasukkan di sini. Itu untuk vouchernya nanti akan kita berikan kemudian setelah Bapak Ibu mengisi pernyataan komitmen. Nanti ini akan berubah menjadi 0 kalau sudah diberikan voucher. Oke, itu untuk proses pendaftaran akun di si halal ya, pendaftaran akun pendamping. Nah, tapi di sini saya juga sudah punya akun yang terdaftar di Grid Edu. Sebentar, ini saya matikan dulu screen share-nya. Kita screen share yang satunya. Edu. Nah, ini Grid Edu-nya. Jika nanti Bapak Ibu sudah membeli pelatihan, maka
akan ada dashboard. Nah ini statusnya ada satu pelatihan yang sudah dibeli ya nanti. Satu pelatihan yang sudah dibeli, Bapak Ibu tinggal lakukan pelatihan aja di sini. Dan ini tidak harus langsung sekaligus beres ya, jadi bisa bertahap. Misalnya sekarang 2 jam, 3 jam Bapak Ibu melakukan pelatihan via e-learning ini, kemudian off, lalu nanti misalnya besoknya dilanjutkan kembali, itu bisa ya, tidak harus sekali jadilah istilahnya. Tapi yang harus diingat tadi, jika memang sudah keluar, misalnya mau masuk lagi, jangan langsung masuk ke akun Grid Edu-nya. Bapak Ibu tetap masuknya ke akun si halalnya tadi ya, yang lembaga.halal. Kemudian untuk masuk ke Grid Edu, diklik yang pelatihan di sebelah kanan atas tadi. Nanti otomatis masuk ke sini. Nah ini untuk gambaran saja, isinya nanti pelatihannya akan ada sekitar 9 jam pelajaran ya. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pretest dulu, Bapak Ibu silahkan nanti mengerjakan pretest sebanyak 35 soal. Kemudian nanti akan ada video-video pembelajaran, video-video pendek ya, video-video pembelajaran, dan di setiap sesi nanti akan ada evaluasinya ya. Ini di setiap sesi nanti akan evaluasi sekitar 5 sampai 7 soal lah untuk evaluasi di setiap sesi. Dan nanti di akhir, ini nggak bisa lihat ke bawah ya. Di akhir akan ada post test ya untuk bocoran. Di akhir akan ada post test dan soalnya untuk post test dan pretest itu sama persis ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan pretest bisa nanti kelihatan skornya berapa dan nanti bisa diperbaiki saat di post test supaya nilainya bisa lebih besar. Dan untuk syarat kelulusan sendiri ini adalah 60% ya kalau nggak salah. Jadi nilainya 60 untuk syarat kelulusan. Jadi di atas 60 sudah aman, sudah lulus. Nah, kalau nanti sudah selesai pelatihan, sudah selesai post test, maka akan muncul sertifikat ya, akan muncul sertifikat. Di sini akan muncul sertifikat selesai pelatihan. Kemudian di akun si halalnya juga di sini akan muncul juga di sini di sertifikat pelatihan pendamping. Tapi ini karena belumnya jadi belum bisa diklik, masih error. Nah nanti akan muncul sertifikat. Setelah muncul sertifikat, otomatis nanti Bapak Ibu sudah resmi terdaftar sebagai pendamping PPH ya dan bisa login ke akun pendamping. Untuk jika sudah nanti untuk memastikan misalnya untuk memastikan asli nggak sih gitu bahwa saya sudah terdaftar sebagai pendamping PPH, bahkan bisa dicek ya. Termasuk nanti misalnya Bapak Ibu untuk meyakinkan ke pelaku usaha saat melakukan pendampingan lapangan. Nah, di sini di website BPJPH ada data P3H. Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Bisa di tracking apakah benar memang kita sudah terdaftar sebagai pendamping resmi. Misalnya ini saya cek, nah ini sudah ada di sini ya. Kalau nanti sudah selesai pelatihan dan sudah memiliki sertifikat. Itu mungkin sekian tentang tata cara pendaftaran pendamping proses produk halal, kemudian nanti cara pelatihannya seperti itu, dan untuk vouchernya nanti akan diinformasikan. Kemudian oleh Pak Direktur mungkin nanti akan ditambahkan tentang bagaimana tata cara untuk mendapatkan voucher pelatihannya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa silakan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab mungkin nanti ya. Bangga Kang Dani dikembalikan ke Kang Dani selaku moderator. Oke.
Terima kasih Om Dea ya, yang tadi sudah memaparkan tentang apa namanya, tes aman ya share saya, tentang bagaimana teknis pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, halo, aman ya? Aman, aman. Hmm. Nanti Bapak Ibu sesuai tadi yang disampaikan oleh Om Dea, sebenarnya itu ada juga tutor yang dibagikan di share di grup ya. Dan tadi jangan sampai lupa bahwa ketika nanti sudah di-approve, jadi kalau ada yang bertanya ini kok belum aksesnya belum berubah, itu nunggu di-approve dulu aja ya. Karena memang kita memverifikasi, nanti tim memverifikasi satu-satu, jadi mohon bersabar. Dan yang belum buat akun, silahkan buat akun dulu. Dan tadi karena memang waktu untuk pelatihan itu kan sampai tanggal berapa ya? 19 kalau nggak salah. Sampai tanggal 19, jadi ada waktu. Kalau kita konversi ke jam, pelatihan itu sekitar 8 jam ya, Om Dea, kalau nggak salah 8-9 jam lah untuk pelatihan itu. Jadi diselesaikan sampai selesai, karena kalau tidak selesai, tidak keluar nilai dan sebagainya, itu tidak akan mendapatkan sertifikat dari BPJPH dan dari Grade Edu, dan dipastikan tidak kita tidak menjadi pendamping halal gitu kan ya. Jadi mohon nanti mungkin untuk komitmen juga akan disampaikan oleh Pak Direktur terkait voucher dan sebagainya. Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman diselesaikan pelatihannya ya. Dan nanti untuk lebih jelas kalau ada yang belum ikut Zoom dan sebagainya, nanti di-share juga, ini ada recordnya di Zoom. Jadi kalau ada yang bertanya gimana caranya atau teknis pelatihannya, nanti bisa dipelajari ya. Untuk terkait komitmen, mungkin Pak Direktur silakan Oke, disampaikan ke teman-teman. oke, teman-teman semuanya. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah sampai sejauh ini, dan tentu kami bukan ini ya. Jadi kenapa kemudian kami menyampaikan komitmen ini. Jadi nanti teman-teman ada Google Form yang teman-teman isi ya. Teman-teman yang Google Form yang teman-teman isi, yang kemudian harus teman-teman isi. Silakan pertama download dulu teman-teman semuanya. Di-download terlebih dahulu, biar, karena ini kalau nggak di-download nanti akan tumpang tindih dengan yang lainnya. Nah, akan tumpang tindih dengan yang lainnya, teman-teman nanti, atau nanti admin akan mengirimkan akan mengirimkan filenya di grup gitu kan. Teman-teman tinggal isi nanti gitu kan. Tinggal isi, setelah itu saya akan menyampaikan poin-poinnya dulu ya, bentar. Poin-poinnya kaitan dengan komitmen pelatihan. Bentar ya. Mana? Coba Om Dani dulu sebentar, saya lagi nyari dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Saya nyari dulu filenya. Mana ya? Oke, sebelum nanti dilanjut sama Pak Direktur ya. Jadi nanti untuk teknis pelatihan itu, jadi Bapak Ibu ketika memang 8 jam itu tidak bisa diselesaikan dalam satu kali Bapak Ibu melakukan pelatihan, itu bisa tersave otomatis. Tinggal nanti login lagi aja ya, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Om Dea. Dan itu tinggal melanjutkan ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi disampaikan jangan pernah buat akun Grade Edu baru gitu ya. Tinggal klik pelatihan online, nanti juga otomatis tersambung atau terkoneksi dengan Grade Edu gitu ya.
Jadi ini banyak kesalahan fatal dari teman-teman pendamping, calon pendamping ini, buat lagi akun di Grid Edu-nya gitu ya. Nanti itu tidak akan dapat sertifikat BPJPH dan sertifikat pelatihan gitu. Kemudian tadi eh, ada pertanyaan untuk komitmen pelatihan ini khusus calon peserta area Jabar semuanya ya, dari seluruh Indonesia yang hadir dan mendaftar sebagai calon pendamping di lembaga kita. Jadi untuk komitmen nanti semuanya mengisi ya, yang ikut pelatihan dan calon peserta itu wajib mengisi. Kemudian tadi ada yang menanyakan terkait domisili ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Om Dea. Jadi kalau masih satu provinsi, beda kabupaten aman ya. Nah, kalau ini kasusnya yang beda provinsi, silahkan dipilih kira-kira provinsi mana yang sekiranya nanti Bapak Ibu semua posisinya lama gitu ya, atau memang sekarang sedang berdomisili di provinsi tertentu. Karena kalau sesuai dengan alamat domisili, karena kita dibatasi area dan wilayahnya itu per provinsi. Jadi untuk lintas kabupaten dalam satu provinsi itu masih aman ya. Tapi kalau untuk beda provinsi nanti ketika Bapak Ibu ingin pindah domisili dampingan itu harus mengajukan eh, apa namanya? Itu harus mengajukan perpindahan domisili dan itu prosesnya lumayan, harus ada surat pernyataan dan itu langsung ke BPJPH ya. Bentar, saya minta dulu ini. Untuk apa namanya waktu sampai tanggal berapa kemarin Pak Dir? Kita waktu penyelesaian itu sampai tanggal 19 ya kalau salah ya. Betul, betul. Jadi ada waktu 3 hari dari mulai hari ini, besok dan hari Rabu berarti ya. Hari Rabu teman-teman itu harus sudah menyelesaikan pelatihan gitu ya. Dan Oke. nanti setelahnya Ini contoh. penyelesaian tugas boleh di luar domisili Pak, penyelesaian tugas boleh. Oke, Maksudnya penyelesaian pelatihan ya. mm. Oke, silakan Pak Dir. Ini terkait komitmen teman-teman. Inilah komitmen yang teman-teman harus buat untuk mengganti voucher ya, voucher senilai 250.000. Sebetulnya sederhana. Komitmen ini adalah pertama, saya komitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan karena beberapa kemarin peserta sudah kita kasih voucher tapi pelatihannya tidak diselesaikan sampai beres. Itu kan, maka kemudian teman-teman wajib untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Yang ketiga, dan ketika teman-teman lulus mendapatkan sertifikat sebagai pendamping halal, maka kemudian teman-teman ini wajib untuk mendampingi minimal pelaku usaha, 20 pelaku usaha mendampingi ya, tidak perlu sampai keluar sertifikat gitu kan. Jadi yang kita hitung itu adalah mendampingi, teman-teman mau mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena lagi-lagi ilmu yang disampaikan di LMS tersebut, di pelatihan tersebut tentu kan tidak serta-merta ada ya, karena ini basisnya anggaran gitu kan. Ketika bicara anggaran, maka itu kan uang kita juga gitu kan, uang rakyat juga. Makanya kemudian kita ingin pelatihan yang teman-teman simak, masih juga ketika teman-teman berlatih menjadi pendamping halal gitu kan, itu betul-betul bermanfaat. Maka kemudian kami gitu kan membuat peraturan untuk lembaga kami, teman-teman wajib menyelesaikan pelatihan dan kita kasih waktu nanti setiap hari, nanti kita akan absen gitu kan. Teman-teman kita kasih waktu sampai 3 hari ke depan, 17, 18, 19 gitu kan, untuk menyelesaikan pelatihan. Dan nanti ketika udah keluar sertifikat dari BPJPH, teman-teman pun minimal teman-teman mendampingi 20 pelaku usaha selama 3 bulan ke depan gitu kan. Walaupun sebetulnya hari ini kan 1 bulan, artinya kuota sekarang itu ada sekitar 60 ribuan gitu kan. Nah, teman-teman dalam 1 bulan pun sebetulnya bisa ketutup. Banyak pengalaman kami sebelum-sebelumnya, peserta sebelumnya, di peserta Quick Win di 3 bulanan, itu dia udah beres dalam 1 bulan, 2 minggu pun udah selesai. 20 pelaku usaha itu sangat sedikit gitu kan.
Nah, dan tadi tim admin sudah mengirimkan filenya ke grup gitu kan. Kalau seandainya teman-teman di Google Form tersebut kan mengarahkan ke Google Word ya, Gdoc ya, Google Doc itu sebetulnya bisa download dulu, di pinggir ada gitu kan, diunduh dulu, nanti ketika diunduh baru diisi gitu kan. Nah, tapi kalaupun agak kesulitan di sana, teman-teman silakan aja mengisi dokumen yang tadi admin udah kirimkan ke grup ya. Itu mungkin dah teman-teman semua ya. Jadi bismillah ya, bismillah, gampang kok gitu kan. Nah, selanjutnya termasuk ini ketika betul kita namanya Muhammadiyah Jawa Barat ya. Bukan berarti bahwa teman-teman ini hanya di Jawa Barat, enggak. Tapi kita, lembaga LP3 kita gitu kan, wabil khusus yang diberikan yang diasistensi oleh tim Halalmu gitu kan, itu bisa mencakup seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di Makassar, ada di Kalimantan bisa mendampingi gitu kan, bisa mendampingi. Cuma memang ketika bicara mendampingi itu patokannya adalah domisili tadi ya kata Om Dani ya. Jadi hanya di lingkup provinsinya itu gitu kan. Terus gimana kalau seandainya ada pelaku usaha di luar provinsi? Nah, tenang, banyak kok caranya gitu kan. Acaranya kita ada yang disebut dengan program antar rejeki. Apa maksudnya gitu kan? Teman-teman merekomendasikan ke pendamping halalmu yang ada di provinsi tersebut atau di kabupaten tersebut gitu kan. Nanti yang mengerjakannya adalah teman-teman P3H yang ada di provinsi kabupaten tersebut, dan teman-teman nanti tetap dapat fee gitu kan. Artinya dapat fee-nya tinggal nanti ngobrol antar sesama pendamping gitu kan. Ini yang merekomendasikan dapat berapa nih gitu kan. Itu kan istilah katanya dengan adanya jejaring yang kita buat sekarang itu tidak mesti kita yang datang ke kecamatan, ke kabupaten itu gitu kan. Tapi kita ada di satu grup di komunitas gitu kan, di jejaring yang kemudian kita bisa saling merekomendasikan gitu kan. Cuman yang pasti untuk teman-teman itu ya mendampingi di wilayah provinsi teman-teman berada sekarang gitu. Kembali ke Om Dani ya. Oke, terima kasih Pak Direktur. Jelas ya, untuk komitmen tinggal diisi, nanti dikirim sesuai tadi arahan dari Pak Direktur. Mungkin untuk sekarang kita kasih kesempatan ya untuk yang mau bertanya, kita batasi saja karena juga waktu. Untuk 2 orang penanya dari bapak-bapak dan 1 dari ibu-ibu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Cukup ya, jelas. Jadi Bapak Ibu semua nanti apa namanya, ketika sudah di-approve dan sudah melampirkan komitmen yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, baru nanti dikasih kode voucher ya, kode voucher dan bisa mengikuti pelatihan gitu. Oke, silakan dari sebutkan nama dan alamat ya, dari mana? Selamat malam, Mbak. Ya, silakan Pak. Perkenalkan, ya, Pak, alamatnya Kabupaten Bandung, cuma domisilinya di Bandung Kota, Pak. Pak Ruli ya. Ya, pertanyaannya, kalau misalnya jamnya pelatihan itu akan rutin jam 8 ini ya, Pak ya? Atau ada perubahan sesuai dengan ketentuan Bapak gitu ya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oh, jam pelatihan ya. Betul, Pak. Oke. Terus satu lagi, boleh? Sedih siapa ya? Oke, silakan. Pak Gozi ya, siapa tadi? Boleh silakan. Permisi Pak, maaf. Jadi kan saya kan di kota Semarang ya. Oh, Kalau tadi kalau nggak salah saya sempat mendengar kalau misalkan beda kota, beda provinsi itu ada yang ribet gitu Pak. Itu tadi apa ya? Maaf Pak. Oh iya, siap.
Mungkin saya langsung jawab aja ya dua-duanya. Terkait tadi ini untuk jam pelatihan sebenarnya kan itu menyesuaikan Pak ya. Silakan disesuaikan dengan apa namanya dengan kondisi Bapak. Kalau sekiranya memang Bapak kerja di paginya itu malamnya bisa gitu ya. Dan itu untuk di LMS itu yang metode Learning Management System itu posisinya itu udah tersave otomatis ya, tinggal login lagi aja kalau mau melanjutkan gitu ya pelatihannya sesuai tata cara yang disampaikan oleh Om Dea tadi. Dan untuk tadi yang pertanyaan yang kedua dari Pak Gozi Azam ya, Semarang. Maksudnya sekarang mau pilihan domisilinya di mana? Domisili dampingannya di mana? Kalau tadi saya asalnya dari Purbalingga sebenarnya, tapi ntar paling Semarang, Purbalingga dan Semarang masih Jawa Tengah ya. masih Jawa Tengah. Kalau untuk satu provinsi itu masih aman, Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi sesuaikan saja dengan domisili di KTP. Nanti bisa dampingan di seluruh Jawa Tengah berarti. Kita punya area dampingan di seluruh Jawa Tengah. Dan untuk tadi yang saya sampaikan di chat, kalau memang Bapak pengen pindah apa namanya dampingan ke Jawa Timur misalkan, nah itu harus mengajukan perpindahan domisili dampingan ke kita ke lembaga dan nanti lewat surat pernyataan dan nanti kita ajukan ke BPJPH untuk dialihkan dampingannya domisili dampingannya ke Jawa Timur seperti itu. Jelas mungkin ya. Jadi kalau masih satu area provinsi itu nggak masalah. Contoh sekarang di domisili di Purbalingga, tapi dampingan di Semarang itu bisa-bisa saja. Nggak harus ada perpindahan domisili dampingan gitu. Karena kita areanya tadi disampaikan untuk satu provinsi seperti itu. Jelas ya, Pak? Baik, Pak, jelas. Cukup? Cukup ya. Nanti kalau Cukup. untuk apa pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu bisa kita sharing lanjutan di grup saja ya. Nanti tim admin Halalmu juga akan membantu Bapak Ibu semua untuk kendala-kendala teknis dan sebagainya. Karena memang waktu juga sudah hampir larut ya. Mungkin izin Pak Direktur kita akhiri saja mungkin ya. Oke. Ah, ada closing statement mungkin dari Pak Direktur terkait teman-teman yang ada di batch 13 ini. Cukup sepertinya Om Dan. Ya, cukup ya. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Juga semoga pertemuan malam hari ini selain dari silaturahmi awal kita dan perkenalan kami di Halalmu, juga semoga menjadi berkah ya dan selamat mengikuti pelatihan, semoga lulus dan tadi disampaikan hati-hati dalam mengisi pelatihannya ya, jangan sampai nilainya kurang gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih juga tadi kepada Pak Direktur, Om Dea, Om Ijaz juga tadi yang sudah apa membuka gitu ya di awal ke teman-teman. Eh, Mohon maaf bila dalam kesempatan malam hari ini banyak kekurangan. Sekian dari saya. Kita tutup acara agenda malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima Selamat kasih Bapak-Bapak ilmunya. ya, Terima semoga kasih. bermanfaat ya bagi semuanya. Diselesaikan pendampingannya, diisi dulu Amin. Allahumma komitmennya dan amin. sebagainya supaya Bapak Ibu Om Dan dipoto dulu nanti Om Dan. dapat ini ya. Oh iya, boleh kita on cam ya. Bentar.